Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Saharantina dari Prodi Ekonomi Syariah 2 STI 2 Kuala Tunggal. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Umum. Pembimbing Bapak Dr. Heru Setiawan SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi marxisme, materialisme, fenomenologi, dan eksistensialisme, sebuah aliran filsafat modern. Perkembangan filsafat ilmu dari waktu ke waktu perlu kita ikuti dan pelajari. Di sini kita akan membahas beberapa aliran yang ada di dalam filsafat ilmu, yaitu yang pertama adalah aliran Marxisme. Marxisme adalah sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx. Awalnya Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut sebagai Marxis. Marxisme mencakup materialisme dialektis dan materialisme historis serta penerapannya pada kehidupan sosial. Marxisme merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx dan Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum. Sementara hasil pekerjaan mereka hanya dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya kepemilikan pribadi dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya untuk mensejahterakan kaum proletar. Marx berpendapat bahwa kaum kapitalis perlu diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi ini terus dibiarkan, menurut Marx, kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Pemikiran dan tokoh-tokoh Marxisme. Menurut Marx, ada 4 aspek utama yang membuat kita teralienasikan dari kerja kita di bawah kapitalisme, yakni yang pertama, alienasi dari produk terlihat dari pola pekerja yang memproduksi sebuah objek namun tidak berkuasa untuk menggunakan atau memiliki objek tersebut. Yang kedua, alienasi dari aktivitas produk. Yang ketiga, alienasi dari esensi spesies. Yang keempat, bekerja dengan jam kerja yang panjang. Para buruh sangat susah memperoleh waktu untuk berintegrasi dengan orang lain. Bahkan, terkadang waktu untuk keluarga pun tereduksi oleh pekerjaan. Menurut Steinhoff, ada 3 pemikiran besar Karl Marx yang mempengaruhi perkembangan masyarakat. Yang pertama, materialisme historis atau dialektika. Sekalipun segala sesuatu dalam masyarakat saling berhubungan dan berbagai hal saling mempengaruhi, kunci atau basis dalam masyarakat cara produksi ekonomi. Yang kedua, teori perjuangan kelas yang dikemukakan pada bagian pertama karya Karl Marx. Manifesto Komunis. Konflik yang utama dalam kelas adalah antara kapitalis dan proletar, sedang ideologi hanya menjadi alat legitimasi kepentingan memiliki modal dan alat-alat produksi atau kapitalis. Yang ketiga, teori nilai dan teori nilai lebih. Masyarakat kapitalis akan tumbuh terus dan akhir akan menimbulkan kesengsaraan massal sehingga suatu perubahan masyarakat akan terjadi. Yang kedua, aliran materialisme. Materialisme adalah paham
materialisme termasuk paham ontologi monistik. Akan tetapi, materialisme berbeda dengan teori ontologis dan didasarkan pada dualisme atau pluralisme. Dalam memberikan penjelasan tunggal tentang realitas, materialisme berseberangan dengan idealisme. Materialisme tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, dan malaikat. Pelaku imaterial tidak ada Tuhan atau dunia adikodrati. Realitas satu-satunya adalah materi dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas materi. Materi dan aktivitasnya bersifat abadi. 3. Aliran fenomenologi. Fenomenologi adalah studi tentang fenomenon. Kata ini berasal dari bahasa Yunani phainein, berarti menunjukkan. Dari kata ini timbul kata fenomenon, berarti yang muncul dalam kesadaran manusia. Dalam fenomenologi ditetapkan bahwa setiap gambaran pikir dalam pikiran sadar manusia menunjukkan pada suatu hal keadaan yang disebut intensional berdasarkan niat atau keinginan. Secara harfiah, fenomenologi atau fenomenalisme adalah aliran atau paham yang menganggap bahwa fenomenalisme adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Fenomenalisme juga adalah suatu metode pemikiran. Fenomenologi merupakan sebuah aliran yang berpendapat bahwa hasrat yang kuat untuk mengerti yang sebenarnya dapat dicapai melalui pengamatan terhadap fenomena atau pertemuan kita dengan realita. Karenanya, sesuatu yang terdapat dalam diri kita akan merangsang alat inderawi yang kemudian diterima oleh akal atau otak dalam bentuk pengalaman dan disusun secara sistematis dengan jalan penalaran. Penalaran inilah yang dapat membuat manusia mampu berpikir secara kritis. Fenomenologi merupakan kajian tentang bagaimana manusia sebagai subjek memaknai objek-objek di sekitarnya. Yang terakhir adalah aliran eksistensialisme. Eksistensialisme adalah filsafat memandang segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi secara umum, keberadaan secara khusus. Eksistensi adalah cara manusia berada di dalam dunia. Cara manusia berada di dalam dunia berbeda dengan cara berada benda-benda. Benda-benda tidak sadar akan keberadaannya. Berbeda dengan manusia, benda-benda menjadi lebih berarti karena manusia untuk membedakan dua cara berada ini di dalam filsafat eksistensialisme dikatakan bahwa benda-benda berada, sedangkan manusia bereksistensi. Jadi hanya manusia yang bereksistensi. Filsafat eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa cara berada manusia dan benda lain tidaklah sama. Manusia berada di dalam dunia. Ia menyadari dirinya di dunia. Manusia menghadapi dunia, menghadapi dengan mengerti yang dihadapinya. Manusia mengerti guna pohon, batu, dan salah satu di antaranya ialah ia mengerti bahwa hidupnya mempunyai arti. Artinya bahwa manusia sebagai subjek. Subjek artinya yang menyadari, yang sadar. Barang-barang yang disadarinya disebut objek. Jadi dapat disimpulkan bahwa eksistensialisme memandang manusia sebagai sesuatu yang tinggi dan keberadaan itu selalu ditentukan oleh dirinya. Karena hanya manusialah yang dapat bereksistensi, yang sadar akan dirinya dan tahu bagaimana cara menempatkan dirinya. Baiklah, itu saja yang dapat